tema atau katakanlah judul yang diberikan dalam ibadah kita pada hari ini, membangun tubuh Kristus. Kalau kita ingin membangun rumah, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya dari sisi anggaran atau budget. Karena ini memberikan suatu nuansa tentang kemampuan kita untuk membangun suatu bangunan atau rumah untuk atau diperuntukkan untuk apa. Kemudian lokasi. Lokasi ini penting. Dia harus strategis. Atau kalau mungkin juga bebas dari banjir. Kita tahu bahwa banyak perumahan-perumahan yang selalu memberikan suatu statement atau pernyataan bebas dari banjir. Ini memberikan nilai atau value tambah buat orang untuk memilikinya. Lalu yang ketiga, asas legalitasnya, yaitu IMB, izin mendirikan bangunan. Itu penting agar kita yang membangun nanti juga merasa aman, tidak ada gangguan. Walaupun pada kenyataannya sering terjadi saling manipulasi, saling merasa memiliki sendiri. Kasus-kasus yang terjadi dalam hal kepemilikan tanah ini menjadi hal rutin yang kita hadapi atau kita lihat sehari-hari. Kemudian yang keempat, desain. Desain ini merupakan rancangan juga agar bangunan yang kita bangun itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya letak dari kamar, kalau itu rumah untuk tempat tinggal. Kamar utama di mana letaknya? Kamar anak di mana? Kamar mandi di mana? Dapur dan di mana? Begitu seterusnya. Desain ini memberikan satu gambaran buat kita bahwa imajinasi kita muncul dalam hal memiliki sebuah rumah yang nantinya setelah selesai kita miliki. Dan yang tidak kalah pentingnya yang kelima adalah pekerja, tukang. Sebagus apapun rancangan dan sebesar apapun anggaran, kalau pekerja atau tukangnya tidak sesuai, maka mungkin jadi nanti yang rumah yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka boleh jadi seorang tukang atau pekerja, katakan kalau kita membangun rumah atau bahkan merenovasi rumah, maka kita menginginkan bahwa tukang itu hendaknya seorang yang jujur. Ya dong, jujur tidaknya tukang ini yang sangat menentukan terhadap anggaran yang nantinya kita gunakan untuk membangun rumah tersebut. Yang kedua tentu keahliannya. Sehebat apapun rumah yang kita rancang, kalau keahlian tukangnya tidak memadai, sia-sia. Juga mungkin karakter tukang, itu penting juga. Ini tukangnya rajin nggak ya? Tukangnya suka marah-marah nggak ya? Itu juga menjadi perhatian kita di saat kita menginginkan suatu rumah yang kita bangun dalam hal memilih tukang atau pekerja. Lalu yang kelima atau yang keenam adalah material. Ini penting juga karena material ini bertitik tolak atau berhubungan dengan kekuatan dari bangunan yang kita bangun. Material ini tidak hanya dari sisi batang tubuh atau katakanlah tembok yang akan kita bangun, tapi juga fondasi yang akan ditetapkan. Material sangat menentukan. Nah, fondasi bagi suatu rumah itu adalah merupakan komponen utama yang akan memberikan kekuatan suatu rumah tinggal atau rumah bangunan bagi mereka yang menempati di dalamnya. Bayangkan kalau fondasi rumah itu aut-autan dan tidak kuat, tentu kita yang tinggal di dalamnya pun mungkin was-was. Jadi fondasi rumah ini berhubungan dengan tameng, berhubungan dengan sistem penahanan dan rumah terhadap situasi perubahan terjadi pada struktur tanah di mana rumah tersebut akan dibangun. Fondasi juga ada macam-macamnya. Ada dikatakannya fondasi batu kali, fondasi tapak, fondasi sumuran dan sebagainya. Itu sangat bergantung kepada untuk apa bangunan yang kita bangun nanti pada dasarnya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sengaja saya membawa ke dalam satu imajinasi atau katakanlah keadaan yang sehari-hari yang mungkin kita pernah alami dalam hal membangun rumah. Karena temanya tadi adalah membangun tubuh Kristus. Coba kita kulik sedikit tentang firman Tuhan yang kita baca tadi. Firman Tuhan yang kita baca tadi dari 1 Korintus pasal 3 10 sampai 23 itu tentu mempunyai latar belakang. Bagaimana Paulus memberikan suratnya kepada orang-orang Korintus yang mengkritisi
tentang adanya perselisihan, tentang adanya iri hati yang muncul di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Kejadian atau situasi seperti inilah yang akibatnya menyebabkan terjadinya perselisihan, terjadinya pertengkaran di jemaat yang ada di sana. Masing-masing mengklaim dirinya lebih penting. Makanya kita lihat pada ayat sebelumnya, mereka menyatakan, kami dari golongan Apolos, kami dari golongan Kefas, kami dari golongan Paulus, malah ada yang mengatakan kami dari golongan Yesus. Masing-masing mengklaim dirinya bahwa saya lebih penting, saya lebih utama. Ini jangan sempat terjadi juga di kita ya. Karena mungkin sudah berbuat banyak, akhirnya terjadi pengelompokan, terjadi klaster-klaster dalam kehidupan gereja kita di Jemaat Pancaran Kasih. Puji Tuhan, sepanjang pengamatan saya ini tidak ada. Lalu kalau kita bisa lihat tentang munculnya pengelompokan dan golongan-golongan pada saat itu di Jemaat Korintus adalah karena ada iri hati. Di dalam bacaan kita SPU pada hari Sabtu pagi, mungkin kita masih bisa ingat, tentang judulnya adalah iri hati dan kecemburuan. Tentang bagaimana seorang Daniel dicemburui oleh pejabat-pejabat tinggi dan wakil-wakil raja. Seorang Daniel dicemburui karena apa? Karena raja, dalam hal ini adalah Raja Darius, dia memberikan wewenang dan kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan pejabat-pejabat yang lain. Makanya timbul kecemburuan dan iri hati, sehingga mengakibatkan mereka merancang suatu kejahatan untuk menjerumuskan Daniel masuk ke dalam kandang singa. Daniel merespon hal tersebut dengan apa? Dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Itulah satu-satunya cara menghibur kita. Jika ada orang yang merasa iri hati terhadap kesetiaan dan ketaatan terhadap Tuhan, apa akibatnya? Menjadi bumerang buat mereka. Dan lihat pada cerita Daniel, orang-orang yang ingin menjerumuskan yang masuk ke dalam lubang gua singa, akhirnya mereka sendiri yang dicabik-cabik. Tidak hanya dia sendiri, beserta dengan anak istri dan keluarganya. Itulah dampak dari iri hati. Alkitab juga mengatakan, sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati ini merupakan virus dan penyakit yang harus kita buang dari kehidupan kita, baik dalam hal bersekutu, dalam kehidupan berjemaat, dan dalam kehidupan keluarga. Karena dampaknya luar biasa, akan muncul kejahatan demi kejahatan, sehingga mengakibatkan antara satu dengan yang lain tidak saling sepaman dan akibatnya jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah berdasarkan latar belakang terjadinya perselisihan di Jemaat Korintus karena ada kecemburuan dan juga iri hati, maka kita kan telah baca dari pasal ketiga ini, dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-23, kita bisa lihat ada 4 poin utama yang ingin saya katakan. Pertama, bagaimana Paulus sudah meletakkan dasar dari suatu bangunan dalam tubuh jemaat pada saat itu. Dasarnya adalah, atau fondasinya adalah Yesus Kristus. Ini buat kita sudah final. Apapun namanya buat mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dasar dari fondasi iman seseorang haruslah kepada Yesus. Begitu juga berdiri suatu bangunan fisik gereja, maka dasar dan fondasinya harus Yesus Kristus. Tidak ada dalam bentuk apapun. Karena kalau terjadi bukan fondasinya atau dasar Yesus, maka perlu dipertanyakan. Lalu kedua yang kita bisa lihat adalah bagaimana, ini yang penting, seperti apa yang dikatakan tadi. Coba perhatikan katanya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Ini ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-10. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi firman atau surat Paulus kepada jemaat Korintus menggarisbawahi bagaimana kita membangun di atas fondasi yang sudah dibuat oleh Paulus sebagai seorang ahli bangunan, itu Yesus Kristus.
ini memang macam-macam ya, sesuai dengan aliran dan sesuai juga dengan kepercayaan. Sekalipun memang sebuah gereja atau sebuah jemaat itu percaya kepada Yesus, maka pada saat dia membangun tubuh atau katakanlah jemaat, ini sering menimbulkan perpecahan. Karena masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Sama seperti Apolos, Kefas, iri hati, kesombongan dan sebagainya. Itu bisa membuka, itu bisa membuat bangunan yang kita bangun dari fondasi yang ada menjadi cerai-berai. Makanya Paulus katakan, perhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Ini tidak main-main, karena itu menjadi perhatian buat kita juga. Bagaimana kita membangun jemaat kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu kita bisa lihat juga tentang material yang akan dibangun. Seperti bangunan rumah tadi, material itu penting, karena itu terkait dengan kekuatan daripada bangunan rumah yang akan kita bangun. Maka material dalam hal kita membangun tubuh Kristus, ini adalah bagian dari mana kita saling mendekatkan diri, dan juga kemampuan kita membaca dan kemampuan kita juga berdiskusi dan membuat relasi dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini dibangun atas dasar kasih dan juga dibangun atas dasar relasi kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan setiap hari? Mungkin saat itu oke, ada tuntunannya 2 kali dalam 1 hari dalam resiko. Juga tentang bagaimana kita berkomunikasi dan bersekutu, ibadah keluarga dan sebagainya, ibadah tiap hari minggu, ibadah PKP, mungkin yang buat PKB juga ada, PA, PT. Itu bagian daripada cara kita membangun tubuh Kristus dari material yang ada. Dan itu nanti akan diuji, kata Paulus. Pada hari Tuhan itu akan diuji dengan api. Sehingga keasliannya pada saat kita datang beribadah, pada saat kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu keasliannya akan diuji nanti. Benar nggak kita itu datang ke sini setiap hari minggu memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati, melepaskan segenap kesibukan kita, mungkin kita merasa enak juga teman-teman yang lainnya. Pada saat yang sama bisa kumpul-kumpul dengan temannya, bisa pergi ke tempat-tempat rekreasi. Tapi kita harus menyisihkan waktu kita paling tidak 2 jam untuk datang bersekutu setiap hari. Setiap hari Rabu ibadah keluarga. Padahal hari Rabu itu adalah hari kerja. Mungkin banyak juga di antara kita yang merasa hari kerja, pulang dari sampai rumahnya masih malam, ada yang masih capek. Ntar aja dah. Oke, di hari Rabu boleh nggak datang. Nah, hari Sabtu buat PKB, kan libur, tapi nggak datang. Buat PKP hari Selasa, buat GP hari Jumat. Masing-masing tentu dengan alasannya masing-masing untuk datang bersekutu dan beribadah pada hari-hari tertentu di mana ibadah tersebut dilakukan. Nah, yang ketiga adalah tentang bangunan daripada sesungguhnya yang kita bangun tersebut adalah bait Allah. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa tubuh kita inilah sesungguhnya bait Allah. Disinilah tempat bersemayamnya Roh Kudus. Nah, inilah yang harus kita bangun pertama sekali. Bagaimana kita begitu concern, bagaimana kita begitu perhatian membangun tubuh kita ini menjadi suatu bait Allah. Misalnya ada yang mengatakan jangan merokok katanya ya. Bagus sih ya. Dan sisi kesehatan juga bagus. Tapi ada orang sebagian kan nggak apa-apa sedikit kok. Asalkan jangan rokok itu membuat kita sakit. Padahal dalam setiap bungkus rokok itu sudah diberikan warning tentang tidak boleh merokok, karena merokok itu sama dengan bisa beracun. Itu mungkin kalau berlebihan. Kalau mungkin 1-2 mungkin ya, nggak problem lah. Itu dalam kaitan bagaimana kita membangun tubuh kita ini dan memahami bahwa tubuh kita ini adalah bait suci. Mungkin sisi yang lain mungkin. Saya di rumah itu kadang-kadang istri agak ya dikatakan marah, dan mereka dia juga sih ya.
Karena mungkin ada sebagian kita yang tidur kadang-kadang larut malam. Mungkin ya rata-rata mungkin bapak-bapak tuh ada yang tidur jam 1 malam, jam 2 malam. Mungkin sibuk dengan berbagai aktivitas kegiatan, apakah berguna atau tidak saya tahu. Tapi seringkali saya itu dimarahin sama istri saya. Tidur sampai jam malam. Besok harus bangun cepat. Nah, warning seperti ini sebenarnya adalah nasihat dan anjuran buat kita kaum bapak yang sering tidur malam. Karena memang kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini bagi Allah. Maka kita sendirilah yang memahami bagaimana kita memelihara kesehatan. Bukan orang lain. Kemampuan kita berlari, kemampuan kita menanjak suatu bangunan atau tanjakan, itu kan hanya ditentukan atau ditentukan oleh kita sendiri. Orang lain mungkin mengatakan, kamu tidak kuat, kamu kuat, kamu masih muda. Nyatanya pada saat kita melakukan, baru 2 meter, 3 meter sudah ternyunyuk pada saat kita mendaki suatu perbukitan. Maka memahami tubuh kita sesungguhnya, itulah bagian daripada kita menyusun, membangun, daripada material-material yang ada tentang banyak Allah ya. Jadi buat kita atau bapak-bapak yang mungkin sudah berusia uzur, mungkin usia 40 tahun ke atas, itu harusnya menjadi warning juga buat kita untuk concern memelihara kesehatan. Tidak jarang ya, mungkin masih anak-anak, masih remaja, sudah dihinggapi penyakit darah tinggi, hipertensi, sudah mengalami penyakit jantung dan sebagainya, sudah mengalami penyakit diabetes dan sebagainya, masih berumur muda, di bawah 20 tahun. Ini tidak lain kenapa? Karena mungkin kebiasaan dan juga cara hidup atau pola hidup yang tidak sesuai dengan kesehatan. Makanya sekarang banyak dalam online pun, dalam informasi-informasi tertentu pun, konsultasi tentang kedokteran terkait dengan kesehatan. Gratis juga, ada halodoc dan sebagainya. Banyak halodoc ini, jenis-jenisnya. Kita bisa berkonsultasi tentang apa yang kita alami. Di dalam media televisi juga ada. Nah, kalau kita menggunakannya bagus. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memahami tubuh kita ini sesuai jalan sebaik Allah. Roh Kudus ada di dalam. Itulah yang harus kita pahami. Kalau kita tidak memahami bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, ya mungkin kita tidak care dan peduli terhadap kesehatan. Begitu juga buat ibu-ibu sebenarnya. Ibu bekerja dari pagi sampai malam, mungkin disibuki dengan pekerjaan rumah tangga. Sampai akhirnya mungkin lupa untuk beristirahat. Karena mungkin pagi selain harus menyiapkan sarapan buat keluarga, harus mengantarkan anak juga ke sekolah dan sebagainya. Pulang juga masih disibukin juga pekerjaan rumah. Hebat dan luar biasa sengaja buat ibu. Dia adalah wonderful ya. Manusia yang tangguh, wonderful woman yang tangguh. Kita kaum bapak memang harus belajar dari kaum ibu. Ketangguhan dan kecakapan dan juga kemampuan mereka menyelesaikan semua pekerjaan. Coba deh kita sekali berganti peran dengan dia. Mampu nggak kita yang menjalankan? Saya nggak tahu. Makanya kita hormatlah kepada kaum ibu yang begitu hebat dan luar biasa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. Lalu di dalam membangun rumah tersebut, dalam membangun tubuh kita ini, hal yang keempat yang ingin saya katakan adalah bahwa karena tubuh kita ini atau tubuh atau baik Allah Kudus, maka apa yang dikatakan oleh Paulus, jangan berbohong, jangan menipu, jangan mengandalkan tentang hikmat manusia, karena hikmat manusia itu adalah kesia-siaan dan kebodohan bagi Allah. Dan juga jangan memegahkan diri. Mungkin kalau kita sudah berbuat banyak terhadap gereja, kadang-kadang kita lupa diri kan. Saya kan sudah berbuat banyak, sudah banyak menyumbang. Sehingga seolah-olah kita mempunyai hak dan mempunyai suatu kepantasan untuk memegahkan diri. Sebenarnya tubuh kita seperti saya katakan tadi adalah tempat baik Allah bersemayam, tempat roh Allah bersemayam. Dan tubuh kita ini sebenarnya bukan milik kita lagi. Bukankah di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk memegahkan diri dari semua apa yang kita berikan terhadap gereja. Sekalipun itu memang kita merasa bahwa itu sangat berarti buat gereja.
Karena sesungguhnya yang kita berikan itu adalah bagian daripada berkat dan karunia. Dan hidup kita ini tempat di mana Roh Kudus bersemayam, dan hidup kita adalah milik Kristus. Jadi tidak pantas buat kita untuk bermegah dan bersombong diri tentang hidup dan kehidupan. Nah, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita bisa lihat dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi tentang iri hati dan perselisihan. Ini penting sekali. Iri hati dan perselisihan, sumber malapetaka, sumber perpecahan. Dalam suatu jemaat ini sering muncul, dan jangan sampai di kita juga ini menjadi bumerang buat kita dalam membentuk suatu persekutuan yang sudah lama kita bangun. Bukankah seperti yang dikatakan bahwa iri hati itu adalah sumber bencana, di mana iri hati itu adalah pusat daripada bagaimana manusia bertindak pada akhirnya tanpa terkejar. Iri hati harus mampu kita kendalikan, yang bisa memunculkan perselisihan. Memang kalau kita lihat dari struktur sosial dan persekutuan kita di pancaran kasih atau katakanlah jemaat GPI secara umum itu kan terdiri dari berbagai-bagai suku. Ini sebenarnya menjadi satu kelebihan dan bisa menjadi satu kekurangan, menjadi weakness kita. Kalau keragaman suku, kan ada dari Sumatera Utara, Sumatera kita itu banyak juga, ada Batak, ada Karo, ada Maluku, ada dari Ambon, ada dari Jawa, ada dari Manado dan sebagainya. Ini luar biasa sebenarnya kalau kita kelola. Ini potensi yang begitu luar biasa dan hebat kalau kita mampu memanagenya. Tapi kalau tidak, bisa menjadi sumber malapetaka. Tidak jarang ada jemaat GPB juga yang terjadi percekcokan dan perselisihan yang seolah-olah disebabkan keadaan dari suku. Karena masing-masing menjalankan egonya sendiri. Kita dari gunung Polos, kita dari gunung Paulus. Saya yang lebih penting, saya yang sudah membangun gereja. Maka saya harus diperhatikan. Ini harus kita jaga. Keuntungan pelayanan dan ketuhan persekutuan kita harus kita jaga. Puji Tuhan, sampai saat ini jemaat Pancaran Kasih terhindar dari dikotomi atau katakanlah pengelompokan dari jemaat ini. Itu harus kita bina menjadi strength point buat kita di dalam kita membangun gereja dan suatu persekutuan yang berkenan. Lalu yang kedua adalah kita harus memberikan yang terbaik pada gereja di dalam kita membangun tubuh Kristus. Bukankah kita ini sudah diberi karunia dan anugerah yang begitu hebat dan luar biasa? Setiap orang pasti punya karunia dan anugerah, dan itu harus kita gunakan sebesar-besarnya untuk membangun jemaat. Dan saat ini di depan mata kita sedang melaksanakan renovasi pastori 3 di Jatinegara. Itu dimulai pembangunannya akhir Maret, pastinya tanggal 28 Maret 2022 kemarin. Dan sampai sekarang bulan 9 berarti efektif sudah mencapai hampir 6 bulan. Pembangunannya baru mencapai kisaran 75-80% dan belum bisa ditempati oleh pendeta jemaat kita. Sayang memang ya, pendeta jemaat kita harus hidup atau tinggal di rumah kontrakan yang harus dicicil oleh gereja setiap bulan. Sementara ada pastori kita yang harus ditempati oleh pendeta jemaat tersebut berusia. Saat ini kalau kita baca di warta jemaat, dan saya anjurkan Bapak Ibu sering-seringlah membaca di warta jemaat tentang perkembangan dari renovasi pastori 3 kita ini. Posisi di situ disebutkan kita masih kekurangan dana 52 jutaan. Itu guna pembangunan terutama buat jendela dan pusat. Juga beberapa seperti misalnya pagar, kanopi dan sebagainya. Juga ada beberapa outstanding yang harus kita atau belum kita bayar. Saya mengucap terima kasih buat kita yang sudah concern dan peduli, yang sudah memberikan sumbangannya
dalam renovasi Pastoral Tiga. Tapi ternyata kita masih butuh dana, Bapak Ibu. Targetnya sebenarnya bulan 8 renovasi Pastoral Tiga itu selesai dan peneliti sudah bisa masuk ke dalam. Ini sudah hampir lebih 1 bulan, ternyata belum bisa. Nah, saya mengutuk pintu hati dan kesediaan dan kerelaan dari Bapak Ibu. Kalaupun sudah berikanlah lebih lagi. Karena karunia dan anugerah yang Tuhan berikan tidak akan terputus di saat kita memberikan lebih guna pembangunan gereja atau renovasi Pastoral Tiga. Percayalah, karena Tuhan tidak pernah tertutup buat kita, buat mereka yang peduli, buat mereka yang concern, buat mereka yang mau mempedulikan tentang pembangunan dan suatu gereja. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, situasi sekarang kita memasuki tahap pemilihan penentu dan diakan season atau tahap kedua. Tidak semua sektor memang diwajibkan untuk melakukan pemilihan tahap kedua. Yang diwajibkan melakukan pemilihan tahap kedua adalah sektor-sektor yang jumlah kebutuhannya sudah mencukupi. Kalau nggak salah ada 4 sektor mungkin yang tidak diwajibkan melakukan pemilihan tahap kedua. Sedangkan 9 sektor lagi dan 3 sektor itu diwajibkan untuk melakukan pemilihan tahap kedua. Nah, di sini saya juga kembali mengutuk pintu hati Bapak Ibu, terutama buat sektor-sektor yang harus memilih pada tahap kedua. Sebagaimana kita memilih pekerja-pekerja untuk suatu bangunan yang kita punya syarat untuk itu, dia harus pintar misalnya, dia harus ahli misalnya, atau dia harus jujur dan sebagainya. Hendaknya partisipasi Bapak Ibu di sektor-sektor yang harus memilih tahap kedua juga harus dimantap. Pilihlah wakil-wakil di sektor-sektor penentuan dan diakan yang menurut Bapak Ibu orang yang pantas mewakili sektor Bapak Ibu. Karena keterwakilan dari penentuan dan diakan ini juga penting. Karena kata Paulus tadi, kita perhatikan bagaimana kita membangun di atas. Bagaimana kita membangun tidak hanya bergantung pada material, tapi pada pekerjanya juga harus kita perhatikan. Makanya buat calon-calon penentuan dan diakan, Bapak Ibu bisa evaluasi lah. Sampai sejauh mana sih dia bisa kedekatannya terhadap jemaat. Mungkin kalau merasa bahwa ini kayaknya jarang-jarang banget sih datang mengunjungi kita, itu harus menjadi catatan buat Bapak Ibu dalam memilih. Belum lagi dalam hal pelayanan yang lain, itu juga harus menjadi catatan dan menjadi dasar buat Bapak Ibu dalam memilih penentuan dan diakan di sektornya masing-masing. Dan terkait juga dengan panitia ini, saya juga membentuk pintu hati Bapak Ibu untuk berkontribusi juga kepada panitia dalam memberikan donasi. Terus terang, dalam program kerja kita tahun 2022-2023 itu hampir 80% perhatian dan dana kita tersedot untuk kepanitiaan pemilihan penentuan dan diakan. Cukup besar dana yang kita butuhkan dan cukup besar perhatian yang harus kita lakukan, karena kita akan memilih pekerja-pekerja yang siap membangun sehingga bangunan itu seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu di depan ada kotak untuk panitia, tidak hanya untuk renovasi tapi juga untuk panitia pemilihan penentuan dan diakan. Jadi hampir setiap minggu itu kebutuhan dana yang terkait dengan panitia ini cukup besar. Dan kita juga berterima kasih kepada panitia yang bekerja siang dan malam, yang tidak pernah lelah berkumpul dan bersama mengerjakan pekerjaan sesuai dengan diakan yang ditentukan. Kalaupun ada 1-2 yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan harapan kita, wajarlah, namanya juga manusia. Itu sudah bagian daripada operasi kita kepada panitia. Tapi harapan kita, panitia itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, sesuai dengan tahapan-tahapan, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan pekerja-pekerja yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mari kita semua yang ada di sini turut berkontribusi dalam hal pemilihan, tidak hanya dalam hal itu memberikan dana donasi, tapi juga memilih orang-orang atau pekerja-pekerja yang siap membangun. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya
Izinkan untuk membacakan. Izinkan saya menyatakan tentang mengambil apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang dua macam dasar bangunan. Ini sebenarnya pilihan juga buat kita. Apakah kita ingin menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Asal juga katakan berdua ya. Tapi itu dikatakan dalam Matius. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 7. Tentang bagaimana Tuhan Yesus menceritakan tentang orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas fondasi batu, sehingga pada saat di mana ada hujan, banjir, dan angin, bangunan itu tetap utuh dan bangun. Itulah orang yang bijaksana. Tapi buat orang yang bodoh, dia membangun rumahnya atau bangunannya di atas pasir. Bila mana terjadi hujan, banjir dan angin, robohlah. Inilah pilihan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang bijaksana atau tidak? Biarlah Tuhan yang membekali, yang memberikan hikmat kepada kita. Harusnya lah kita menjadi orang yang bijaksana dalam setiap kehidupan yang kita jalani sehari-hari, terutama dalam persekutuan umat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.